Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Nikmat Allah Ta'ala yang terbesar adalah nikmat iman, yang ada di hati kita, yang ada di lisan, serta ada di anggota badan. Sehingga dengan demikian kita pun disebut sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin adalah orang yang ada iman di dalam dirinya. Dan para ulama menyebutkan bahwa iman itu ada 3. Di hati, di lisan, dan pada anggota badan. Ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran tentang perkara iman, ada satu ayat yang perlu menjadi renungan bagi kita. Ketika Allah Rabbuna Jalla fi'ula menegur orang-orang Arab Badui di saat mereka mengatakan, kami sudah beriman, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur mereka di dalam surah Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qalatil a'rabu amanna, berkatalah orang-orang Arab Badui tersebut, kami beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah, katakanlah kami sudah Islam, sudah berserah diri pada Allah. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, tetapi iman tersebut belum masuk ke dalam hati kalian. La ilaha illallah. Dan Allah Ta'ala lanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-14-nya, di ayat yang ke-15-nya, yang tadi 14.
Ada sebagian ayat yang tidak saya bacakan. Di ayat yang ke-14 Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang yang beriman. Innama di sini adatul hasar, pembatasan. Orang beriman itu begini loh. Kalau bukan begini bukan orang beriman. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian lam yartabu, tidak ada keraguan. Iman disebut iman karena ada keyakinan dalam dirinya, menafikan 3 perkara. Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan di dalam Madkhal Dirasat Al-Islamiyah dan yang lainnya, Madkhal Dirasat Aqidah Al-Islamiyah, menafikan iman itu menafikan 3 hal. Iman itu keyakinan menafikan 3 hal. 1 keraguan, 2 kebimbangan, 3 sangkaan. Syak, raib, dan zann. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu Allah Ta'ala katakan, lanjutkan firman-Nya, "Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim." Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Satu hari kaitannya dengan tema kajian kita. Tema kajian kita adalah 2 pilar tarbiyah imaniyah. Satu hari dalam perjalanan dakwah di kota kecil di daerah saya, di Riau, ada seorang pengurus lembaga dakwah di sana bercerita, "Ustaz, di sini ada seorang ustaz masih muda, tamat pondok terkenal, hafiz Quran 30 juz, suaranya bagus, sering jadi imam mengajar di sekolah kami Ustaz. Tapi sejak beliau datang di sekolah kami sering kehilangan uang. Kepala sekolah kami pun merekam, meletakkan handphone di atas. Terekamlah siapa pelakunya. Kagetlah mereka, ternyata ustaz yang sering jadi imam dengan suara bagus dan hafal Quran 30 juz itu. La ilaha illallah. Disampaikan kepada ustaz muda itu, dia tak ngaku. Terpaksalah rekaman itu disodorkan kepadanya. Taklah dapat mengelak lagi. Pertanyaannya, apakah menghafal Al-Quran 30 juz atau memondokkan anak membuat mereka menjadi seorang pencuri? Sama enggak pertanyaan kita, Pak? Ini beda kasusnya, Ustaz. Ini lain dari yang lain nih. Baik, saya kasih yang bukan yang tak lain dari yang lain. Saya kasih contoh. Kalau kita mendengar kisah ini agak lain, ini perkara diri dia sendiri, latar belakang keluarganya. Masa hafiz Quran 30 juz, tamat pondok, suara bagus, sering jadi imam, mengajar lagi. Kok mencuri? Di sekolah malah terekam, tak ngaku. Kalau kita tanyakan tadi dengan pertanyaan apakah menghafal Quran 30 juz membuat dia jadi pencuri? Oh,
Mungkin bisa kita katakan jangan terlalu memandang begitu Ustaz. Mungkin dia punya permasalahan latar belakang. Baik, saya kasih contoh yang biasa. Adakah Bapak temui, adakah Bapak jumpai anak kita semasa sekolah dasar tampak elok saja, dihantarkan ke pondok, diletakkan di madrasah al-islamiyah, nyantri dia, belajar ilmu agama, yang kita harapkan mereka menjadi anak yang baik akhlaknya, elok adab dan budi pekertinya. Tiba-tiba di kelas 1 SMA, setelah 3 tahun nyantri, pulang ke rumah tampak galau, salat malas, kalau tak kita suruh bisa bolong, sukanya ngegeng, kalau pergi ke masjid ya pergi ke masjid saja, dia tak nak tegur sapa sama kawan-kawan, tak pandai bersosialisasi, menyebar salam pun dia tak bisa, padahal syiarnya Islam. Apalagi ciri khas seorang santri adalah berjumpa orang menebarkan senyum, salam, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Tapi kok ciri khas dia tak tampak, padahal anak saya sudah 3 tahun di pondok. Ada jumpa yang seperti itu? Sikit ada Ustaz, yang sikit itulah yang kita kaji. Bahkan karena saya bergumul dengan dunia kepesantrenan, kita dapati justru lebih parah dari itu. Al-Quran yang dia hafal 30 juz pun tinggal 5 juz lagi. Yang masuk di otak dia ada juz lain aja, juz pokat, juz tomat, juz apa lagi, macam-macam. Juz-juz Al-Quran tak lengket lagi. Yang akhwatnya pun pulang ke rumah, hobi dia di dalam kamar saja, pegang handphone, nengok binatang film. Salah sebut tu. Disuruh nyapu pun tak pandai, apalagi masak. Pertanyaan kita, apakah mendidik anak di pondok pesantren dan menghafal Al-Quran membuat anak jadi kaku, tak elok tampak kepribadiannya? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi bukan 3, 4, 5 yang kita jumpai. Kalau di pondok bisa saja anak itu lari malam, kabur, pergi main plesetan. Salah juga namanya ya. Apakah anak-anak belajar agama itu membuat mereka menjadi liar? Terbayang enggak Pak? Mau kita lanjutkan kajiannya? Mau tahu jawabannya Pak? Yang salah pondoknya atau kita nih? Kira-kira apa Pak? Kitanya yang salah atau pondoknya? Apa-apa yang saya cintai karena Allah. Iyalah maklum anak-anak Ustaz. Pancaroba, masa peralihan. Baik. Sekarang begini saja. Pernahkah kita dapati diri kita tak usah tengok orang lain dulu? Dah lama mengaji, jenggot dah panjang juga, celana ada cingkrang.
Kalau nengok orang, mantap sangat. Dia tahdir orang, oh ini sesat nih. Tapi keimanan tak tumbuh dalam diri kita. Air mata jarang bisa menetes. Semangat yang ada hanyalah semangat tersuasana. Wih, nanti ada daurah ustadznya Ustadz Kabir, besar. Terkenal di YouTube. Semangat hadir daurah, mantap Ustadz. Pulang ke rumah, masih kayak gitu-gitu aja. Padahal ngaji dah 10 tahun. Umur pun dah mendekati setengah abad. Kalau kita merasakan hal yang sama, maka jawabannya perlu kita dapatkan. Ada apa kira-kira? Duduk mengaji, belajar agama di pondok, di pesantren, di sekolah, itu hakikatnya adalah tarbiyah, mendidik diri kita dengan tarbiyah al-islamiyah, tarbiyah imaniyah, pendidikan iman, pendidikan Islam. Bukan anak kita saja yang kita didik, diri kita juga perlu kita didik, dan kitalah yang pertama. Jauh sangat kehidupan kita, jiwa, pola pikir dan lain sebagainya, diri kita dengan diri generasi salafun salih. Selayaknya kita menangisi itu. Baik, bapak-bapak yang saya cinta karena Allah. Satu hari saya kaget saya mendapatkan tulisannya Syekh Walid Saifun Nasr hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama al-hadis, muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa menurut Al-Imam At-Turtusi, hukumnya adalah bid'ah sekedar mengajarkan dan menghafal Al-Quran alias tahfiz begitu saja tanpa tadabbur maknanya. Berarti kalau begitu bisa berdosa kita. Membuat sekolah tahfiz, mengantarkan anak ke pondok tahfiz, sementara anak tidak mendapatkan tadabbur Al-Quran. Penasaranlah kita ini. Saya minta ke Syekh tulisan, saya minta ke Syekh kalamnya Al-Imam At-Turtusi tersebut. Beliau kirimkan satu tulisan ajib dengan judul tulisan, dan tulisan ini sudah lama saya dapatkan. Tadi saya cari-cari, laptop saya tak hidup. Alhamdulillah dapat saya di Google Drive tulisan beliau. Insya Allah ini kita kembangkan nanti. Judul tulisan beliau, Hifdzul Qur'ani bila fahmin wa ma'rifatin bitafsiri. Menghafal Al-Quran tanpa pemahaman dan tanpa mengetahui tafsirnya. Lalu beliau pun memulai tulisannya ini, hafizahullah ta'ala, qala At-Turtusi fi kitabih Al-Mati'. Berkata Al-Imam At-Turtusi dalam kitabnya yang sungguh sangat berharga, Al-Bid'ah wal Hawadith, perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara baru yang dibuat dalam agama ini. Qal wa mimma ibtada'ahu an-nasu fil Qur'ani al-iktisaru ala hifdhi hurufihi dun at-tafaqquhi fihi. Di antara perkara bid'ah, dan pahamlah kita, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat.
Di antara perkara bid'ah yang dibuat oleh manusia, kata beliau, dalam Al-Quran adalah mencukupkan diri hanya pada menghafal huruf-hurufnya saja, tahfidz saja, tanpa memahami kandungannya. Jelas Pak ya? Perkataan Al-Imam At-Turtusi. Lalu beliau membawakan Al-Imam Malik berkata dalam kitabnya Al-Muwatta, anna Abdullah bin Umar makatha fi suratil Baqarah thamaniya sinina yata'allamuha. Ajib. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ini Abdullah bin Umar mempelajari kandungan-kandungan surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Ajib. Ini kita minta anak menghafal Quran selesai 30 juz 3 tahun. Abdullah bin Umar luar biasa. Delapan tahun lamanya menghafal surah Al-Baqarah yang hanya 2 juz lebih sikit. Taruhlah 2 juz setengah. Anak siapa ayahnya Pak? Ayahnya siapa? Umar. Anaknya siapa? Abdullah. Gurunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa kecilnya Abdullah bin Umar, beliau sudah hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika Nabi bertanya tentang satu pohon dan perumpamaan orang mukmin, pohon apakah itu? Sudah terbesit dalam hatinya Abdullah bin Umar, itu adalah pohon kurma. Tapi dia segan nak jawab. Setelah selesai di majelis Nabi, dia ceritakan ayah dia. Umar berharap sekiranya kau tadi nak jawab, saya kasih kepada dia. Artinya Abdullah bin Umar sejak semasa kecilnya sudah berada di majelis Nabi menghafal surah Al-Baqarah, yata'allamuha, mempelajarinya selama 8 tahun. Oh, berarti salah ya Ustaz, anak-anak kecil-kecil itu menghafal Quran 30 juz dalam waktu 1 tahun, 3 tahun itu? Apa jawabannya Pak? Wah, ini kalau kita bawakan ke ustaz-ustaz di pondok pesantren, gimana ceritanya ini? Tapi kita salafi, pengikut generasi salaf. Oh iya Ustaz, tapi kan juga ada riwayat-riwayat lain bagaimana para ulama telah menghafal Quran sejak usia kecil. Sahih. Makanya kita perlu penjelasan para ulama. Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala menjelaskan bahwa metode salaf dalam menghafal Al-Quran antara anak kecil dengan orang dewasa berbeda. Kalau anak kecil suruhlah hafal Quran, karena masih bening hatinya, belum ada noda, belum ada dosa, belum banyak masalah, masih fokuskan menghafal Quran. Tapi kalau orang dewasa Pak, cara generasi salaf menghafal Quran adalah dengan 10 ayat dipahami, dipelajari, dipahami, diamalkan, bahkan mereka dakwahkan, baru mereka lanjut lagi 10 ayat berikutnya. Nah, itulah sebabnya saya baru bisa hafal Quran Ustaz. Saya hafal-hafal dulu, saya paham-paham dulu. Nah, itu kayaknya kita lama ya. Baik. Sekarang disinilah kita introspeksi diri. Oh, berarti tidak salah Ustaz, anak saya suruh ngapal Quran. Mantap itu Ustaz. Kan generasi salaf, kata saya Sulaiman dan para ulama kita lain di masa kecilnya menghafal Quran. Sahih. Tapi begini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan ta'addabu thumma ta'allamu.
tanamkan nilai-nilai adab, kemudian ajarkan ilmu. Abdullah bin Mubarak dan para ulama lain menyebutkan di mana generasi salaf yata'allamul adab, mereka belajar adab qabla al-ilmi, sebelum ilmu. Bahkan Abdullah bin Mubarak menyebutkan ta'allamtul adaba 30 sanah. Saya belajar adab selama 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20. Saya belajar ilmu 20 tahun. Mana yang lebih lama? Belajar adab. Baik. Untuk memperjelas perkara ini dan tampak kita di mana titik masalahnya, dan ini sebenarnya bagian muqaddimah atau bagian awal dari kajian kita pagi ini. Tak dapat semuanya nanti, sikit jadilah, tapi nampak permasalahan itu apa. Dan ini banyak di berbagai tempat dikeluhkan. Baik, sekarang begini. Tulisannya Syekh Walid Saifun Nasr ini beliau lanjutkan dengan nas-nas, dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang-orang Khawarij, keimanan mereka, Al-Quran yang mereka baca hanyalah sampai ke kerongkongannya, tidak meresap sampai ke hatinya. Wajar Imam Turtusi memandang seperti itu. La ilaha illallah. Ternyata itu sifat orang Khawarij. Iman tidak melewati kerongkongan mereka, tidak meresap sampai ke hati. Baik, saya ingin mengajak kita merenungi hadis yang mulia ini. Ini perkataan orang sahabat, athar yang mulia ini. Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah. Ketika itu kami remaja yang tengah tumbuh kembang. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'ana. Kami belajar iman bersama Nabi sebelum kami belajar Al-Qur'an. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Kemudian kami baru belajar Al-Quran, bertambah keimanan kami. Ini sahih, Pak. Di antaranya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Dan lihatlah perkataannya Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang sangat menakjubkan, dan ini sumber permasalahannya. Beliau berkata kepada salah seorang tabi'in, wa antumul yaum, dan adapun kalian hari ini, ta'allamuna al-Quran qabla al-iman. La ilaha illallah. Kesalahan kalian hari ini adalah belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Wa innakumul yawm ta'allamuna al-Quran qabla al-iman. Ini jelas dan tegas. Kesalahan kalian hari ini adalah belajar Al-Quran sebelum belajar iman. La ilaha illallah. Itu jelas kan? Wa innakumul yawma ta'allamuna al-Quran qabla al-iman. Kalian hari ini belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Makanya ada sebuah ungkapan, belajar iman sebelum belajar Al-Quran, belajar adab sebelum belajar ilmu.
Tapi ada orang berkata lagi, oh kita iman dulu, Quran nanti. Itu keliru juga. Sebab belajar iman juga dari Al-Quran. Sekarang apa makna belajar iman sebelum belajar Al-Quran? Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan makna belajar iman sebelum belajar Quran adalah belajar kandungan-kandungan Al-Quran yang berkaitan dengan keimanan dan perkara dan cabang-cabangnya. Masya Allah. Berarti tidak cukup hanya menghafal, tapi mentadaburi dan memahami makna dan kandungannya, terutama yang berkaitan dengan iman dan membentuk karakter atau kepribadian yang baik sebagai seorang mukmin pada diri kita dan anak kita. Apa yang dimaksud dengan belajar adab sebelum belajar ilmu? Belajar adab itu banyak dan luas. Adab adalah menurut Al-Imam Ibnu Hajar al-akhdhu bi makarimil akhlaq, menerapkan akhlak mulia. Kata Nabi, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adab, dan adab itu luas cakupannya. Adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada para sahabat, adab kepada para ulama, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada ilmu, adab di majelis ilmu, adab kepada kawan, adab kepada yang lain. Maka jangan salah. Kadang-kadang ada orang katakan kalian orang salafi ini kurang adab kepada para ulama. Sering dengar Pak? Hei, dakwah as-salafiyah dengan bimbingan para ulama, mereka mengajarkan kita adab itu terlebih dahulu kepada Allah dan kepada Nabi. Sekalipun ada orang yang kajiannya adalah tentang adab, tapi dia tidak mengamalkan sunnah Nabi, dia adalah orang yang su'ul adab, jelek adabnya. Kalau tidak beradab, maka namanya biadab. Maka as-salafiyun seharusnya adalah orang yang paling beradab, karena mereka telah berazam mengilzamkan diri mereka mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi dalam sunnahnya. Baik. Sekarang kembali kita pembahasan yang tadi. Ada iman. Maka mendidik diri kita dan anak-anak kita simple saja. Iman dulu, adab lagi. Maka saya katakan anak kita mesti beriman, beradab, dewasa, pandai mendidik, pandai berjuang, pandai memimpin, pandai menasihati. Di dalam ilmu pendidikan, Pak, bahkan yang dicanangkan oleh para pendahulu kita dalam ilmu pendidikan di negeri ini, anak ketika SMP wajib dewasa, karena itu namanya al-aqil. Anak begitu balik wajib akil. Begitu balik dia, maka dia wajib berakal. Baik. Dewasa. Dewasa itu dewasa secara imani, dewasa secara emosi, dewasa secara akal. Ada nilai tanggung jawabnya. Maka kewajiban kita orang tua ketika menafsirkan ayat yang ke-6 dalam surah At-Tahrim, generasi salaf seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ternyata caranya adalah alimuhum wa'adibuhum, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ajarkan mereka ilmu, tanamkan mereka adab.
Makanya di dalam pendidikan Islam itu hanya 3 kata kuncinya. Tanamkan iman dan adab, dahulukan ilmu fardu ain, pilih ilmu fardu kifayah. Selesai. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Ta'ala, maka saya mengatakan ada masa kita belajar merangkak di rumah ayah dan bunda, belajar adab dan budi pekerti. Ada masa kita belajar merangkak di rumah ayah dan bunda, belajar iman, adab dan budi pekerti. Ada masa kita belajar duduk di surau bersama buya dan tuk guru, belajar agama, belajar adab. Ya. Ada masa kita belajar melangkah di halaman surau atau di gelanggang bersama datuk pendekar, belajar langkah dan 4 silat agar anak punya kepribadian yang pemberani. Ya. Ada masa anak belajar berjalan dari satu rumah gadang ke rumah gadang di alam Minangkabau. Mereka belajar bagaimana kampung mereka, adat istiadat mereka. Tapi ada masa mereka belajar berlari, merantau, mencari ilmu dan pengalaman. Dan akan ada masanya mereka pulang kembali, di mana mereka duduknya tempat orang berguru, tegaknya tempat orang bertanya. Itulah filosofi sederhana di dalam tahapan tarbiyah pendidikan. Sekarang Pak, anak usia 0 sampai 7 tahun, inilah kesalahan saya dan kita bersama yang perlu kita perbaiki. Harusnya mendalami belajar iman dulu. Usia 7 tahun sampai 12 tahun sebelum mereka masuk ke pondok, mereka betul-betul ditanamkan adab. Sehingga begitu nyampai di pondok, mereka sudah belajar iman, mereka sudah belajar adab, barulah mereka fokus mendalami Al-Quran. Syukur-syukur usia 7 tahun, 10 tahun sudah hafal Quran. Kalau belum, di pondok hati mereka sudah siap. Kalau tidak Pak, install ulang. Tidak ada caranya. Tahu diinstal ulang ya? Diulang lagi. Ini iman anak saya yang bermasalah, iman kita nih yang bermasalah. Itulah kurikulum Pak. Tengok cara pasang baju dalam dulu kan, baru baju luar. Anak kita pergi ke sekolah, pasang dulu. Anak kalau pakai dasinya di dalam, bajunya di luar, keliru itu. Salah kurikulum. Yang salah sekolahnya, pondoknya atau kita Pak. Pondoknya ada jelas menyebutkan sekolah tahfidz, melahirkan anak-anak hafal Quran. Siapakah yang siap di sana? Yang Masya Allah imannya bukan sekadar materi, tapi prakteknya. Dan dapat dia, ada kesejukan di hatinya. Siap dia menghafal Quran. Sehingga begitu dia menghafal Quran, fazdadna bihi imana. Seperti perkataan Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, bertambah iman kami. Ini enggak. Begitu menghafal Quran, galau datang, kacau dan risau pun menghantui anak-anak zaman now. La ilaha illallah. Akhirnya sibuk dengan apa? Game. La ilaha illallah. Disinilah Pak, kita perlu muhasabah lagi, saya dan kita bersama. Dan nampak masalahnya. Dan memang semestinya pondok-pondok yang orientasinya tahfidzul Quran, jangan sampai kita hanya fokus 100% dengan tahfidz saja tanpa memperhatikan tarbiyah imaniyah anak. Ustaz, kajian kita temanya 2 pilar tarbiyah imaniyah. Ya, yang dari tadi itu baru muqaddimah. Cuman kita tutup dengan 2
tarbiyah imaniyah itu. Walaupun hanya 3 menit atau 5 menit lagi. Oh, berarti iman dulu ya Ustaz. Sahih ya? Kan kita orang mukmin, orang beriman. Maka iman dulu. Berarti tak boleh belajar Quran Ustaz. Keliru dulu. Itu keliru itu. Karena iman itu ada rukun iman. Salah satu rukun iman apa? Beriman kepada kitabullah. Belajar kitabullah lah. Baik. Dan iman itu Pak, Al-Imamul Baihaqi tulis kitab 70 Syu'abul Iman, itu 77 cabang iman. Ada lagi namanya Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal iman. Banyak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala cantumkan dalam kitabnya Nawaqidul Iman 10 pembatal-pembatal iman. Iman, apabila orang meyakininya maka dia disebut mukmin. Lawannya orang mukmin apa? Orang kafir, orang munafik, orang fasik, belum lagi orang musyrik. Berarti 4 hal ini harus diajarkan agar tidak terjatuh dan agar sempurna keimanannya. Syirik, apa itu syirik dan apa saja macam-macamnya. Kufur, ketika terjatuh jadi kafir kita, mana saja itu kufur, apa dan bagaimana macam-macam. Munafik adalah orang yang ada nifak dalam dirinya. Nifak ada bagian-bagiannya. Bahkan para ulama pun menulis di antara mereka 49 tanda-tanda kemunafikan. Di antara tanda kemunafikan apa kata Nabi? Asqalus salatin 'alal munafikin salatus subhi. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan standarnya berjamaah. Tengok aja diri kita dan anak kita. Ini Nabi sebut, Pak. Salat paling berat bagi orang munafik. La ilaha illallah. Belum lagi tanda-tanda orang fasik. Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan. Berarti kita harus belajar tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Belum lagi tentang kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi iman itu luas. Berarti harus diajarkan semua ini ketika SD, bukan begitu. Makanya ada tahapan dan level-level. Lihatlah cara Nabi. Apa kata cara Nabi? Berapa tahun Nabi di Mekah, Pak? 13 tahun Nabi di Mekah. Apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya di Mekah, Pak? 2 hal yang paling dalam, iman dan akhlak. Ajib. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya tugas, Pak. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam Surah Al-Baqarah misalkan, kata Allah, bukan Surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan di sini ini ada namanya adalah 5 tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin tahu tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lihatlah ayat yang mulia ini. Ya, betul, surah Al-Baqarah ayat 151. Sebab dia ada juga di surah yang lain, tapi yang lengkap di sini. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-51. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah
wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kami telah mengutus kalian, pada kalian seorang rasul. Apa tugasnya? Di antara kalian ini, rasul yang kami utus itu jenisnya, itlu alaikum ayatina, membacakan ayat kami. Berarti tilawatul Quran kan? Wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa kalian. Nah ini dia. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah di sini bermakna sunnah. Demikian sebagian para ulama menjelaskan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang lain yang belum kalian ketahui. Berarti di surah Al-Baqarah ayat 151 ini Allah menyebutkan tugas Nabi ada 5. 1. Membacakan ayat Allah, mentazkiyah diri manusia, menyucikan diri-diri para sahabatnya, dada-dada para sahabatnya, mengajarkan kitab, mengajarkan sunnah, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Nomor 2-nya apa tadi Pak? Menyucikan diri. Masya Allah. Sekarang kita kembali kepada dakwah Nabi di kota Mekah Al-Mukarramah. Kita kan belajar iman banyak Ustadz. Iman mana dulu? Nah inilah 2 pilarnya. Apa 2 pilar keimanan yang diajarkan Nabi? Yang terhujam dalam di dada-dada para sahabat. Pertama, iman dengan Allah. Yang kedua, iman dengan akhirat. Apabila kita tengok ayat-ayat dan hadis-hadis, kita akan jumpai mangkan dalam Al-Quran misalkan, orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, banyak ayat yang seperti itu. Atau misalkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Banyak ayat seperti itu Pak. Para ulama menjelaskan kepada kita, ini bukan kebetulan, tapi ini adalah 2 pilar keimanan. Makanya wajiblah kita, saya dan kita bersama memuhasabah diri. Kita ulang lagi. Kita tanamkan nilai-nilai keimanan. Kita ajarkan keimanan yang mendalam kepada Allah di hati kita dan anak-anak kita. Dan kita ajarkan mereka, tanamkan keyakinan dan keimanan yang mendalam kepada negeri akhirat. Itulah kunci suksesnya para sahabat. 2 hal ini Pak. Iman dengan Allah, iman dengan hari akhirat. Allahu Akbar. Iman itu cabangnya banyak, rukunnya 6. Dari rukun yang 6 itu 2 nih pilar besar. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah selesai jawabannya. Ya. Kalau melihat dalil-dalilnya banyak sekali. Banyak sekali. Beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Bahkan Pak, semakin seseorang dalam kajiannya tentang keimanan kepada Allah, maka semakinlah dia mencintai negeri akhirat. Dan semakin dalam pula kajiannya tentang negeri akhirat, semakin dalam pula kecintaannya kepada Allah. Cobalah lihat, saya bawakan 1 ayat saja. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh adalah bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang sempurna, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira, untuk orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Ini iman dengan Allah itu. Orang mukmin nanti akan bertemu dengan Allah. Adakah dia harap bertemu dengan Allah? Wal yaumal akhirah,
Dan orang-orang yang mengharapkan hari akhirat, dia bisa memandang kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, serta berzikir kepada Allah. Ajib. Berarti Ustaz, dua pilar tarbiyah imaniyah ini sahih. Iman kepada Allah tuh yang dipelajari apa? Beriman kepada Allah baru disebut dengan iman kepada Allah, atau dalam ungkapan lain para ulama menyebutkan 4 rukun iman kepada Allah. Baru disebut beriman kita dengan Allah, beriman dengan 4 hal ini. 1, beriman dengan wujudnya Allah, dengan adanya Allah. 2, beriman dengan rububiyah Allah. 3, beriman dengan uluhiyah Allah. 4, beriman dengan al-asma' wa sifatnya Allah, nama dan sifatnya Allah. Itu dia. Makanya kajian tentang Allah jangan hanya sebatas sampai pada tauhid uluhiyah saja. Kajian kitab tauhid itu uluhiyah. Hendaklah kita mengkaji dan mengajarkan kepada anak didik dan anak-anak kita tentang beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Di antara kitab yang indah dalam perkara ini adalah karya Syekhuna Abdul Razak, Fiqhul Asma'il Husna. Fiqhul Asma'il Husna, memahami nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Dalam nama Allah terkandung sifat Allah. Kecil. Khalas. Terus apakah pengkajian dengan iman kepada negeri akhirat? Di antara buku misalkan Hadimul Ladzat adalah kitab, dan seingat saya terbaru Dr. Firanda juga nulis kitab tentang hal ini, buku. Perjalanan ke akhirat, Pak. Bagaimana kematian. Kadang-kadang kita jalan-jalan ke Jawa, jalan-jalan ke tempat rekreasi. Senang kita, Pak. Coba sesekali jalan-jalan ke akhirat. Bukan ruh kita, jangan dulu. Tapi pikiran kita. Bagaimana kematian. Matinya bagaimana sih? Nanti dijemput ajal kita oleh malaikat maut. Nanti ruh ini kemana dia lagi? Di alam kubur bagaimana? Nanti setelah alam kubur bagaimana? Bagaimana tanda-tanda kiamat? Kiamat itu bagaimana terjadinya? Demikian pula juga dengan padang mahsyar. Seperti apa? Siratal mustaqim. Sorga di timbangan di mizan. Bagaimana di sorga? Bagaimana di neraka? Itulah di ayat-ayat fase makkiyah yang banyak. Silakan. Sehingga pemuda-pemuda seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, 10 orang sahabat dijamin surga itu, Pak. Ajib. Mereka anak-anak muda. Tapi itulah anak-anak muda yang dikader Nabi dengan keimanan. 2 pilar keimanan. Maka kalau mau anak kita, saya dan antum, yuk kita install ulang, Pak. Kita install ulang diri kita juga. Maka kalau belum ada kajian tentang al-asma' wa sifat di majelis-majelis kita, Ustadz ajarkan kami tentang nama dan sifat Allah. Kalau belum ada kajian tentang perjalanan ke akhirat, Pak, Ustadz tolong ajarkan kami bagaimana perjalanan kami nanti ke akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf tidak panjang yang intinya, tapi Bapak sudah mendapatkan pengantarnya. Tinggal PR lagi untuk Bapak. Lanjutkanlah dengan para ustadz dan guru-guru kita. Mau didik anak-anak jadi anak hebat, mau didik diri kita jadi orang yang baik. 2 pilar tarbiyah imaniyah ini jadi hal yang wajib. Saya lah dulu, kita bersama kadang keliru, Pak. Tidak dapat kita bagaimana mendidik. Akhirnya keliru kita. Tidak ada cara lain selain kita ulang lagi. Kita instan ulang. Perlahan-lahan memperbaiki diri menjadi orang yang baik. Kita adalah qawwamnya di keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.